Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini biasanya nggak jauh-jauh dari bangun ruang, kubus, balok, atau limas ya. Nah, sekarang yang A, kedudukan titik, garis pada dan bidang pada bangun ruang. Tahu kan, yang namanya titik itu biasanya berupa nokta, begini titik. Nah, kalau garis ya begini, garis. Garis itu ada kumpulan dari titik-titik. Jadi di dalam garis ini terdapat banyak titik-titik ya. Garis itu bisa dibentuk minimal dari 2 titik. Kemudian bidang. Bidang itu dia bisa berupa bidang segi 4, bidang segitiga ya, ini bidang. Nah, biasanya kalau bidang ini di sini ditulis alfa atau beta biasanya. Jadi ini dinamakan bidang alfa. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu pertama, titik terletak pada garis. Nih, contohnya ini. Ini ada garis. Ini ada garis, ada titik A, ya, titik A di sini. Nah, ini artinya titik A itu terletak pada garis G, karena dia ada di garis G, jadi terletak di garis G. Nah, yang kedua, titik terletak di luar garis. Jadi jika ada garis seperti ini, nah, titik A-nya ada di luar, jadi dia tidak ada di garis. Itu namanya terletak di luar garis ya. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Nah, titik, jadi ada bidang. Bidang ini bidang alfa. Nah, di bidang itu ada titik 1. Misalkan titik apa? Titik P. Nah, P itu terletak pada bidang. Nah, yang keduanya titik terletak di luar bidang. Jadi misalkan ada bidang alfa juga nih. P-nya itu ada di luar. Jadi dia tidak ada di bidang. Itu namanya titik terletak di luar bidang. Kemudian kedudukan 2 garis dalam ruang. 2 garis itu ada yang dinamakan saling berhimpit. Kalau berhimpit itu dia garisnya sama. Misalkan ini garis garis G misalkan. Nah, di garis G itu ada garis K. K tuh di sini. Tuh. Ini garis K. Jadi garis G dan K ini berhimpit. Jadi kalau bahasa kita itu dempet ya, berhimpit. Kemudian sejajar. Sejajar kalian tahu, di SMP juga yang namanya garis sejajar itu dia tidak ada perpotongan jika kita perpanjang. Seperti ini, misalkan ini garis G. Di sini garis K. Nah, kalau kita perpanjang garis ini terus ke sini, dia nggak bakal ketemu atau tidak memiliki titik potong. Itu namanya sejajar. Kalau dia yang C berpotongan itu misalkan G-nya di sini, yang K-nya di sini. Nah, ini G, ini K. Jadi dia ada titik potongnya, ketemu dia. Itu namanya berpotongan. Kalau bersilangan, kalau bersilangan ini, jadi titik garisnya itu dia tidak ketemu, tidak berpotongan, tidak sejajar, ya. Jadi dia tidak sejajar dan tidak bertemu. Nah, ini contoh, lihat di layar ini, tuh, ya. Itu ada titik G. Titik G-nya di sini, misalkan garis G di sini. Sedangkan garis H itu ada di pojok sini. Nah, H itu dia nggak ketemu sama si G karena dia H itu ke bawah
Ya, H itu garisnya ke bawah, sedangkan G itu ke samping sini. Ya. Jadi dia tidak bertemu dan tidak sejajar, itu namanya bersilangan. Kedudukan dua bidang. Nah, jadi dua bidang itu bisa dikatakan berhimpit sama seperti garis tadi, jadi dia nempel ya, jadi dia dempet. Nah, jadi ada dua bidang, misalkan ini bidang alfa. Nah, di sini juga ada bidang beta. Dempet dia. Ini bidang beta. Jadi dia nempel ya, itu namanya berhimpit. Kedua bidang itu berhimpit. Dua bidang sejajar, misalkan di sini ada bidang alfa. Nah, di sini di atasnya itu ada bidang beta. Nah, dia sejajar. Ya, nanti lebih jelasnya nanti di bangun kubus atau balok. Terus berpotongan. Nah, kalau berpotongan, lihat dia saling memotong. Di sini ada titik potongnya dia. Ada garis potongnya tuh. Ya, yang pertama bidangnya ke sini, yang kedua dia memotong bidangnya. Iya. Nah, di sini dia ketemu nih, ada perpotongannya. Tuh, jadi dua bidang yang saling berpotongan. Nah, yang kelima itu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi di sini kita melihatnya garis terhadap bidang. Nah, lihat untuk yang sejajar sama seperti tadi. Kalau dia sejajar, misalkan di sini ada bidang alfa. Nah, di atasnya itu ada garis G. Nah, ini garis ini sejajar terhadap bidang. Berpotongan sama, misalkan ada bidang, kalau berpotongan. Nah, ini ada garis. Nah, dia tembus ke belakang. Ini titik potongnya. Itu namanya berpotongan. Kalau terletak pada, itu hampir sama dengan berhimpit ya. Jadi dia garisnya ada di bidang ini. Nah, ini artinya terletak pada bidang. Terus yang D, garis G memotong tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, misalkan ini bidang. Nah, di sini ada garis. Nah, garis ini tegak lurus terhadap bidang. Ini namanya tegak lurus. Terima kasih.